Lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 7 Maret 2023. Seperti biasa ya, untuk mengawali kita di pagi hari ini kita akan bahas dari pergerakan indeks market global, yang di mana kalau kita lihat bahwa perdagangan IHSG kita pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup melemah sebesar 0,10% ya. Nah, itu atau berakhir di level 6.807. Sedangkan untuk di bursa Asia justru pada perdagangan kemarin berakhir ditutup kompak menguat dengan indeks Nikkei ini mengalami penguatan tertinggi hingga 1,11%. Lalu diikuti dengan Hang Seng dan indeks Straits Times yang juga kompak menguat dengan masing-masing menguat sebesar 0,17% dan 0,23%. Lalu untuk di bursa Eropa pada perdagangan kemarin, pergerakannya bergerak mix dengan indeks DAX menguat 0,48%, sedangkan indeks FTSE-nya ini mengalami penurunan sebesar 0,22%. Lalu untuk di bursa Amerika sendiri, di mana pergerakan tiga indeks Wall Street pada perdagangan kemarin bergerak variatif dengan Nasdaq mengalami koreksi sebesar 0,11%, sedangkan Dow Jones dan S&P 500-nya bergerak menguat dengan masing-masing menguat sebesar 0,07% untuk S&P 500 dan 0,12% untuk Dow Jones ya penguatannya. Lalu kita lihat harga komoditas dunia ya, di mana pergerakan harga komoditas dunia pada perdagangan kemarin berakhir ditutup variatif, cenderungan melemah ya. Nah, dengan komoditas batu bara yang pada perdagangan kemarin berakhir ditutup turun tajam ya hingga 3,79% ya. Lalu untuk komoditas CPO pada perdagangan kemarin juga berakhir turun juga sebesar 1,81%. Dan juga komoditas nikel ya juga pada perdagangan kemarin berakhir ditutup 0,66%. Timah juga turun 0,79% dan copper atau tembaga juga turun sebesar 0,70%. Nah, untuk komoditas minyak mentah sendiri pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup menguat ya, di pergerakannya beda sendiri dengan komoditas-komoditas lainnya yang cenderung bergerak turun. Sedangkan untuk minyak mentah ini pada perdagangan kemarin berakhir ditutup menguat dengan masing-masing penguatannya sebesar 1,41%. Untuk minyak mentah jenis WTI ya berakhir menguat. Dan untuk kenaikan 0,50% itu terdapat pada minyak mentah jenis Brent. Dan pada perdagangan kemarin ya, mencatatkan memang IHSG kita berakhir ditutup melemah dikarenakan adanya aksi net foreign sale yang mencatatkan sebesar 247,39 miliar rupiah. Dan secara year to date kumulatifnya ini mencatatkan sebesar 1,80 triliun rupiah. Saham-saham yang mencatatkan top 5 not foreign buy pada perdagangan kemarin ini terdapat saham BBRI, MDKA, HMSP, PTBA, dan AMRT. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale ini terdapat saham BBCA, Adaro, UNTR, TLKN, dan Arto. Untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami melihat pergerakan IHSG pada hari ini kemungkinan masih cenderung bergerak bearish ya, dengan area titik support dan resisten berada di level area 6.775 hingga mencapai ke level 6.900. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street ya, perdagangan Wall Street semalam, yang dimana kita ketahui Wall Street semalam ini bergerak variatif ya, dengan indeks Dow Jones ini mengalami penguatan 4 hari berturut-turut ya, sedangkan untuk indeks seperti ini
Sebenarnya indeks lainnya ya, ini cenderung bergerak turun. Dan untuk imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun, ini mencatatkan kenaikan 2 basis poin menjadi 3,98%. Saat ini investor sedang menunggu atau melihat dari kebijakan moneter Ketua The Fed, yaitu Jerome Powell, di hadapan Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan Senat Amerika Serikat, yang dimana saat ini Amerika Serikat sedang akan merilis data ekonomi Amerika Serikat dari rilis data ekonomi mereka ya pada minggu ini, di mana mereka akan merilis data lowongan kerja dan juga perputaran tenaga kerja ya, yang akan dirilis pada hari Selasa malam nanti. Dan selain itu, data non-farm mereka pada bulan Februari juga akan rilis pada hari Jumat mendatang. Jadi saat ini sentimennya adalah Amerika Serikat sedang merilis data-data ekonomi ya, ekonomi mereka ya. Jadi kita lihat saja untuk perkembangannya, apakah rilis data ekonomi ini akan menguatkan pasar saham ya di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Kita nantikan saja untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada berita market news di beberapa emiten ya. Yang pertama ada emiten Bali atau PT Bali Towerindo Sentra Tbk, yang dimana Bali mencatatkan kenaikan laba bersih di sepanjang tahun 2022-nya ini mencapai 212 miliar rupiah atau naik sebesar 12,49% ya secara year on year-nya. Lalu yang kedua ada emiten ADI atau PT Adikarya Tbk, yang dimana Adikarya ini mencatatkan kenaikan laba bersihnya mencapai 47% ya, menjadi 81,24 miliar rupiah di tahun 2022. Lalu yang ketiga ada emiten MTEL atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, yang dimana MTEL akan kembali melakukan pembelian ya atau buyback sahamnya mencapai besar atau mencapai buyback sahamnya mencapai nilai value-nya mencapai 1,5 triliun rupiah. Oke, berikut saham rekomendasi teknikal kita ya. Pada hari ini kita memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama dari saham Goto ya. Kami melihat pergerakan saham Goto ya secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat ya, melihat di mana pergerakan Goto secara jangka pendek ini secara trennya sudah bergerak menuju ke area uptrend, dan secara tingkat volume juga meningkat ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan pergerakan dari indikator stokastik juga kompak bergerak di area uptrend-nya, sehingga kami melihat pergerakan saham Goto pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level 141. Dan jika misal pergerakan mampu menembus area level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 150. Namun jika misalkan pergerakan Goto tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss yang telah kami berikan, yang ini berada di level 113. Oke, selanjutnya ada rekomendasi kedua, yaitu ada saham GZCO ya. Kami melihat pergerakan GZCO sudah bisa bergerak menguat ya secara jangka pendek maupun menengahnya, dengan area terbaik berada di level 110 dan area resistennya berada di level 125 hingga 137 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan. Jika misalkan pergerakan tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss yang telah kami berikan, ya ini berada di level 95.
Oke, selanjutnya ada saham UNVR. Kami melihat pergerakan UNVR ini akan, melihat pergerakannya ini BOW ya, atau buy on weakness, yang di mana jika misalkan pergerakan UNVR mampu menembus area trade-nya berada di level 4.150, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat ya, hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 4.260. Dan jika misalkan pergerakan UNVR mampu menembus area terdekatnya atau resisten terdekatnya ya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 4.370. Namun jika misalkan pergerakan level tidak mampu bergerak menguat, dengan dia bergerak turun ke bawah ya, maka perhatikan stop loss-nya yang kami berikan, yakni berada di level area 4.040. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, di mana kita pernah memberikan rekomendasi saham SMSM, dan pada perdagangan kemarin pergerakannya sudah menembus area sell on strength-nya ya untuk pergerakannya. Oke, mungkin cukup itu saja di sesi yang pertama. Kita ke sesi selanjutnya, ya ini sesi Q&A ya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, ya ini sesi Q&A untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mencatatkan saham-saham yang mau ditanyakan ya pada hari ini. Cukup ketikkan kode saham saja ya, nanti akan kita bahas dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.